kompeten, dan mampu bersaing serta memahami kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang cepat. Untuk itu ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Sebagai manusia kami banyak kelemahan dan kekurangan. Berilah kami kemampuan untuk merespon isu-isu strategis dan meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan terkait implementasi manajemen ASN. Allahumma ya Allah, Engkaulah keselamatan, darimu sumber keselamatan, dan kepadamu kembali keselamatan. Selamatkanlah kami pada kehidupan kami, dan kabulkanlah doa kami, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah welcome speech oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kepada yang terhormat Bapak Bima Haryawibisana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Teguh Wijinarko yang mewakili Pak Menpan RB untuk menyampaikan keynote speech, Pak Aloysius Budi, Chief Corporate Human Capital Development Astra International, Pak Wahyudi Purnama, Business Group Lead Modern Workplace Microsoft Indonesia, dan moderator Pak Ahmad Jalis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kita dengan taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita bisa mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan berbahagia. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun BKN yang ke-72, yang jatuh pada tanggal 30 Mei 2020. Seminar Strategi Implementasi Manajemen ASN di era New Normal ini dilatar belakangi oleh adanya bencana non-alam dan penetapan darurat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh coronavirus disease dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 dan keputusan Presiden ini mengharuskan pembatasan aktivitas masyarakat dengan bekerja dari rumah atau working from home. Termasuk di dalamnya adalah pegawai ASN. Namun demikian, ASN sebagai penyelenggara negara tidak boleh berhenti melayani masyarakat. Tentu diperlukan banyak inovasi dan kreativitas untuk bisa melakukan pelayanan publik yang baik di tengah pandemi ini. Sudah lebih dari 3 bulan, kebijakan WFH bagi ASN diberlakukan, di mana pelaksanaan tugas-tugas pokok, kegiatan rapat, diskusi kebijakan, komunikasi, koordinasi, dan lainnya dilaksanakan secara remote melalui daring. Hikmah dari WFH ini membuat ASN menjadi lebih dekat dengan teknologi informasi. Penggunaan video conference, walaupun sudah dimiliki oleh sebagian besar kantor pemerintah, jarang sekali digunakan. Sistem kerja berbasis teknologi informasi juga kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa menunjang kinerja pemerintahan. Semua ASN mendadak digital. Keterpaksaan penggunaan teknologi informasi saat WFH telah mampu mengubah kebiasaan dan proses bisnis menjadi digital. Keadaan ini memaksa pegawai ASN untuk melakukan pelayanan publik dengan instrumen daring yang lebih efisien. Media komunikasi seperti Zoom, Webex, VidCon, Skype, Google Meet, Microsoft Chat, dan lain sebagainya, jadi hal yang biasa bagi ASN.
Dengan kita akan memasuki era new normal, pegawai ASN harus memiliki kesadaran menerima kondisi cara bekerja yang baru. Kita tidak akan pernah kembali ke cara kerja pada masa sebelum pandemi. Kita akan bekerja dengan sistem kerja baru yang berbeda dengan sebelumnya. New normal artinya bekerja kembali dengan tatanan dan perilaku yang baru, yang mengedepankan protokol kesehatan dan kesadaran untuk hidup sehat, penggunaan instrumen berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan penghematan sumber daya. Kata kunci dari tatanan new normal ini adalah produktif dan sehat. Bagaimana ASN dapat beradaptasi di era new normal menjadi kunci kemajuan dan kelancaran pelayanan publik yang lebih profesional, yang cepat, yang efektif, yang mudah dan murah. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, di samping memerlukan kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi, juga diperlukan kesiapan ASN yang kompeten. Dengan memasuki era new normal ini, kita perlu membangun sistem kerja baru yang dilaksanakan oleh pegawai ASN yang handal, kompeten, dan mampu bersaing serta memahami kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang dengan cepat. Adaptasi ASN di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terhadap proses bisnis baru dan teknologi informasi sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan bangsa dan negara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Teguh dan para narasumber yang telah sudi mengisi acara webinar ini, dan mohon kiranya kepada para narasumber dapat memberikan pencerahan terkait isu-isu strategis dan implementasi new normal ini di lembaganya masing-masing, agar kami bisa menggunakannya menjadi acuan dalam memasuki era new normal ini. Kepada para peserta webinar dari seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan semoga acara web seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan saya. Selamat berwebinar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bima Haria Wibisana. Seperti yang telah dikatakan Pak Bima tadi bahwa memasuki tatanan new normal, ASN perlu menjadi lebih dekat dengan teknologi informasi dan lebih kreatif lagi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan dari keynote speaker kita pada hari ini, Menteri Pan-RB Bapak Cahyo Kumolo, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Bapak Teguh Wijinarko. Untuk itu kepada Bapak Teguh Wijinarko dengan hormat kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BKN, Bapak Bima Haria Wibisana, Bapak Wakil Kepala BKN, Pak Yusuf, para deputi BKN, Pak Hayomo, Pak Aris, barangkali Pak Oto, dan yang lainnya, para moderator juga. Juga para narasumber yang lainnya, Pak Aloysius, kemudian Pak Wahyudi dan Pak Wahyudi. Pertama kali barangkali saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada Bapak Menteri PAN untuk memberikan keynote speech. Tapi pada hari ini beliau kebetulan tidak bisa hadir dan meminta saya untuk menyampaikan keynote speech beliau. Barangkali apa yang yang kami sampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bima. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini
membuat kita menjadi menjadi berubah sama sekali begitu. Pemerintah pada saat kita melakukan pada saat menghadapi pandemi COVID ini ternyata masih bisa berjalan tanpa harus ada kehadiran pegawai di kantor, kecuali kantor-kantor yang melakukan pelayanan barangkali. Kemudian sistem kerja juga kita berubah dari mulai kerja di kantor dan kerja di rumah, ada 2 shift yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita juga melihat apakah pegawai yang bekerja di rumah itu juga benar-benar memberikan kontribusi yang nyata kepada kinerja. Ini juga menjadi hal yang menjadi isu yang menjadi perlu kita perhatikan. Kemudian juga ternyata berbagai perangkat TIK diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kita di rumah atau di berbagai tempat lainnya. Kemudian ternyata juga kita memerlukan instrumen-instrumen kebijakan untuk mendukung bagaimana agar pelaksanaan tugas di masa pandemi COVID ini bisa tetap berjalan. Dan ternyata juga kapasitas SDM untuk menjalankan tugas jarak jauh juga dibutuhkan untuk pada masa pandemi COVID ini. Dan inilah yang disebut dengan new normal. Ya, pertanyaan yang kemudian muncul pada saat ini adalah apakah sistem manajemen ASN masih relevan dalam tatanan kenormalan baru? Nah, menurut kami ada beberapa hal yang barangkali perlu kita perhatikan untuk membuat agar supaya manajemen ASN ini benar-benar memiliki bisa menyesuaikan diri dengan kondisi new normal ini. Dan kami kira memang perlu dilihat lagi bahwa sistem manajemen ASN itu masih tetap relevan dengan kondisi era new normal ini atau bagaimana? Saya kira ini tantangan ini juga perlu harus cepat kita jawab karena utamanya juga dalam kaitan dengan adanya usulan perubahan Undang-Undang ASN. Yang kemudian, yang kedua, saya kira juga karena tadi dikatakan bahwa apakah memang kita memerlukan pegawai-pegawai yang sedemikian banyak pada saat ini, atau memang dengan adanya pandemi COVID ini memang kita membutuhkan lebih sedikit pegawai. Karena itu saya kira kita perlu merubah sistem perencanaan dan pengadaan ASN kita. Kita membutuhkan orang-orang yang spesifik untuk membangun digital government. Karena pada 1 tahun, 2 tahun ke depan ini kita harus melakukan upaya-upaya itu. Bahkan kemarin muncul di DPR, coba tolong disiapkan anggaran atau rekrutmen khusus untuk mereka, tenaga-tenaga PNS-PNS yang bisa membangun digital government. Saya kira ini usulan yang bagus sekali. Jadi saya kira digital government menjadi prioritas kita untuk ke depan. Karena itulah yang kita butuhkan ketika kita menjalankan manajemen ASN atau pemerintahan di era new normal. Yang kedua, kita membutuhkan ASN yang memiliki literasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang tinggi. Meskipun dia punya kualifikasi yang tidak di situ, tetapi tetap dia dibutuhkan untuk literasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang tinggi. Kemudian kita juga harus memikirkan ulang jumlah kebutuhan ASN di seluruh instansi pemerintah. Mengingat tatanan kenormalan baru ini sudah merubah semuanya. Apakah memang kita perlu jumlah proporsi PNS yang saat ini 4 juta lebih atau seperti apa? Pak Menteri sering mengatakan kita perlu melakukan rasionalisasi terhadap pegawai. Kita butuh pegawai-pegawai yang memang mempunyai literasi yang tinggi terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita juga perlu pikirkan kembali bagaimana proporsi jumlah perbandingan antara PNS dan PPK. Saya kira ke depan kita justru malah banyak pegawai-pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga perlu memikirkan kembali sistem pengadaan kita yang dilakukan setiap tahun. Mungkinan inilah yang saya kira perlu kita perbaiki juga. Tidak kaku setiap tahun, tetapi mungkin setiap tahun direncanakan, tetapi bagaimana kita melakukan rekrutmennya bisa fleksibel dalam sepanjang tahun. Kemudian kita juga harus terus-menerus memperbarui standar kompetensi pegawai karena disitulah sebenarnya kuncinya. Perubahan itu kan memerlukan kompetensi-kompetensi baru sehingga kita perlu tetapkan standar kompetensi yang setiap saat sehingga kebutuhan organisasi bisa kita tentukan pada saat-saat yang dibutuhkan.
Kemarin kami ada diskusi di Lemhanas, kebetulan hadir juga Gubernur Jawa Barat. Beliau mengatakan, saya tidak bisa merekrut PNS-PNS yang memiliki kapasitas teknologi informasi yang bagus gitu. Beliau katakan, karena itu saya merekrut pegawai-pegawai yang dibayar secara kontrak. Inilah yang saya kira perlu kita perhatikan juga, barangkali tidak ada standar kompetensi yang memang dirancang untuk yang seperti itu. Kemudian saya kira kita juga harus merubah sistem pengembangan pegawai kita. Pengembangan pegawai yang sekarang ini misalkan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional maupun teknis itu harus kita rubah sehingga sistemnya tidak lagi konvensional seperti sekarang. Ada pembaruan terkait dengan masalah apa yang materi-materi apa yang memang harus diajarkan, dikembangkan, dan apa yang media-media apa yang akan kita gunakan. Kemudian sistem kompensasi juga saya kira perlu dirubah juga, karena tanpa sistem kompensasi yang menarik tidak akan kita bisa menarik orang-orang yang punya potensi yang tinggi masuk ke dalam pemerintahan. Yang kelima adalah mempercepat penerapan manajemen talenta. Saya kira ini menjadi relevan sekali manajemen talenta dalam era new normal ini. Karena dengan manajemen talenta kita bisa menyiapkan calon-calon para pemimpin di masa depan yang bisa membawa perubahan, bisa membawa kemajuan pada pemerintah ini atau negara ini. Tentunya tadi Pak Bima mengatakan sistem kerja juga dirubah, sistem kerjanya tidak lagi seperti sekarang yang harus ke kantor, tapi banyak sekali alternatif lain yang bisa kita gunakan. Misalkan saja tadi work from home atau dengan pilihan waktu kerja, dengan pilihan part time atau full time, dengan pilihan pembagian beban kerja dan sebagainya. Banyak sekali alternatif-alternatif yang perlu kita tawarkan. Karena memang jabatan-jabatan fungsional tertentu juga memang memerlukan alternatif pilihan waktu kerja, sistem kerja yang berbeda. Kemudian saya kira saya sepakat dengan Pak Bima bahwa penguatan pemanfaatan teknologi informasi itu menjadi penting sekali untuk penerapan manajemen ASN di era new normal. Dan saya kira yang perlu kita kembangkan terus-menerus adalah bagaimana kita menumbuhkan budaya pengetahuan di masing-masing instansi pemerintah. Kalau budaya pengetahuan di masing-masing instansi pemerintah itu tumbuh dengan baik, maka saya pikir kita akan memiliki ASN yang berkualitas, yang mampu melakukan inovasi-inovasi yang justru akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk ikut berkembang lebih maju lagi. Nah, dalam kaitan ini saya kira untuk langkah-langkah ke depan barangkali saya kira kita perlu kembali melihat peraturan perundangan terkait dengan manajemen ASN. Kita lihat mana yang perlu kita rubah, mana yang perlu kita sesuaikan. Ya, karena peraturan perundang-undangan ASN yang saat ini kita miliki ini tampaknya dengan dalam asumsi kenormalan yang lama begitu, bukan kenormalan baru. Sehingga kita perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Yang kedua barangkali integrasi data ASN, karena ini menjadi sangat-sangat krusial. Tanpa dukungan ini, saya kira kita tidak akan bisa memperoleh manajemen ASN yang baik juga. Kembali, talent management sebenarnya sudah kita lakukan sudah kita gaungkan, tapi penerapannya juga masih agak lambat gitu. Dan saya kira juga kita di masa-masa mendatang, di tahun-tahun ke depan barangkali kita harus terus-menerus memperbaiki standar kompetensi, kemudian juga kita harus memperbaiki sistem rekrutmen yang bisa setiap waktu kita lakukan, bahkan itu sudah mulai di Kementerian, sudah mulai diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira kita coba juga untuk mengakomodir bagaimana terobosan-terobosan yang mereka lakukan. Tentunya kita tetap harus memperbaiki sistem rekrutmen berbasis talenta. Dan talent management sekali lagi terus-menerus harus kita terapkan dengan setiap tahun kita perbaiki terus.
Dan saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting dalam era new normal. Barangkali itu pandangan-pandangan teknis yang kita sampaikan menjadi tantangan kita semua. Barangkali Pak Bima sudah menantang kita waktu pertemuan terakhir membahas mengenai PP 49, Undang-Undang ASN. Kita harus bentuk tim untuk membuat grand design bagaimana perubahan manajemen ASN kita ke depan. Saya kira ini menjadi bagian kerjasama kita dengan BKN, LAN, KASN, dan tentunya beberapa kementerian lain yang ikut terlibat di dalamnya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada ke-72 kepada BKN dan semoga tetap jaya di usia yang 72 ini. Dan saya juga ucapkan selamat melakukan seminar webinar ini. Semoga apa yang dihasilkan pada saat ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memberikan sumbangan perbaikan sistem manajemen ASN di masa mendatang. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tangkap adalah bahwa ASN memerlukan orang-orang yang spesifik untuk membangun digital government untuk siap menghadapi tatanan new normal. Dan kami harap seminar ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kembali kami informasikan sebelumnya bahwa absensi peserta, materi seminar, dan survei penyelenggaraan telah disediakan pada link yang terdapat pada room chat. Kami mohon Bapak Ibu untuk mengisinya. Baik, selanjutnya memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi dari narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Jalis, Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Jalis, dengan hormat kami silakan. Transformasi yang luar biasa. Kita beralih dari satu kegiatan manual kebanyakannya, beralih kepada satu cara kerja baru yang berbasis digital. Kita telah menjadi biasa bekerja di rumah secara virtual. Kita telah terbiasa bekerja melakukan rapat-rapat secara virtual, even manapun sambil kita berjalan di suatu perjalanan. Kita telah terbiasa melakukan transaksi dokumen secara juga digital. Ini
transformasi yang itu luar biasa. Dan ini pun tidak akan terjadi secepat ini. Dan COVID ini tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu, rasanya kalau melihat dari ini, COVID-19 telah menjadi berkah buat kita. Bapak Ibu yang sangat hormati, di sisi yang lain, patut kita juga renungkan bahwa dinamika lingkungan akan terus bergejolak, berdinamika sejalan dengan berbagai variabel yang merubah satu jangka yang sangat signifikan dalam perubahan teknologi. Teknologi trennya tumbuh secara eksponensial, tetapi nampaknya ini belum dapat dikapitalisasi secara optimal dalam konteks produktivitas organisasi, tentu saja birokrasi. Hal yang sama, kemajuan teknologi juga belum diadaptasi atau dibangun secara sepadan dengan produksi kebijakan yang adaptif dengan lingkungan. Namun sekali lagi, dengan perkembangan dan krisis COVID ini, kita mulai melakukan upaya-upaya beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Tentu saja berbagai langkah yang terus kita lakukan. Kita mencoba mencari berbagai format-format baru. Dari formulasi-formulasi bagaimana mengintegrasikan luput kerja, sistem kerja, pengelolaan ASN secara lebih teknologis, secara lebih dinamis, secara lebih kreatif. Mohon izin, ada gangguan teknis sebentar. Tadi tidak jelas. Tadi masuk. Tadi masuk. Ini ada gangguan teknis sedikit. Ya. Bapak Ibu mudah-mudahan masih dapat mengikuti dengan suara yang lebih jelas. Nah, inilah teknologi. Kadang-kadang ada kemudahan tapi kadang-kadang juga ada kendala. Baik Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan beberapa hal yang catatan penting sebelum kita memasuki kepada diskusi yang mudah-mudahan akan sangat informatif kepada kita. Jadi oleh karena itu saya sangat setuju dengan apa yang tadi dihantarkan oleh Pak Menteri PAN yang diwakili oleh Pak PLT Deputi Aparatur, bahwa mungkin kita perlu melakukan satu penyusuan baru bagaimana mengelola ASN. Dan pertanyaan yang menarik tentu saja, apakah strategi, struktur organisasi, sistem kerja, termasuk skill set yang dibakukan dalam satu kebijakan saat ini masih relevan atau tidak? Apakah cara-cara kerja yang kita lakukan saat ini masih sesuaikah dengan kebutuhan yang berbasis kepada digital? Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita renungkan dalam masa transisi, terutama di awal-awal krisis ini terjadi, kita sebagian sudah mulai cepat beradaptasi, tetapi ada sebagian yang lain seperti mengalami kegagapan apa yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, terdapat satu sinyal, sebagian seperti overload dengan pekerjaan, tetapi sebagian lain seperti kita kelebihan pegawai. Nah, ini hal-hal yang patut kita renungkan untuk melakukan review yang lebih komprehensif terhadap berbagai cara-cara yang kita lakukan dalam pengelolaan ASN. Perlu langkah, kami setuju perlu langkah-langkah yang inovatif. Nah, dalam rangka bertransformasi kepada cara-cara yang baru, tentu kita ingin mendapatkan berbagai pengalaman dari berbagai perspektif. Nah, pada kesempatan ini kita berharap dua narasumber atau dua pembicara yang dua-duanya adalah berasal dari korporasi yang kami anggap sangat reputatif, yaitu dari PT Astra International, dan satunya lagi adalah dari PT Microsoft Indonesia, yang
kita rasa sudah cukup familiar dari kedua lembaga bisnis ini. Mudah-mudahan kita mendapat perspektif lain bagaimana kedua institusi bisnis ini survive untuk beradaptasi dalam bekerja secara digital maupun mengelola pegawainya secara lebih produktif dan kreatif. Nah, tentu saja pengalaman dari kedua narasumber ini patut kita dengar bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, izinkan terlebih dahulu saya akan menyapa kedua narasumber. Yang pertama, Pak Aloysius Budi Santoso. Pak Budi, apa kabar? Selamat bergabung, salam sehat. Ini adalah kolega kami yang biasa mengisi di Pusbang di tengah kesibukan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Budi telah berkenan bergabung di forum ini. Yang kedua, Bapak Wahyudi Purnama. Beliau adalah dari Microsoft Indonesia. Terima kasih dan selamat bergabung kepada Pak Wahyudi Purnama. Selamat pagi, Pak. Bapak kedua narasumber ini akan menyampaikan, memaparkan masing-masing, nanti kami akan berikan kesempatan selama 20 menit dan dilanjutkan diskusi atau tanya jawab dengan para peserta seminar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan kepada peserta seminar untuk mengajukan pertanyaan, masukan, komentar, apapun melalui chat dan ataupun raise hand yang mudah-mudahan nanti kita akan beri kesempatan melalui panitia yang siap melayani Bapak Ibu semuanya. Baik, saya kira tanpa berpanjang lebar, kita juga semua tentu penasaran ingin mendengarkan perspektif baru bagaimana kedua institusi bisnis ini survive dan berinovasi dan berintegrasi dengan teknologi secara inovatif. Oleh karena itu, izinkan saya memanggil terlebih dahulu kepada pembicara pertama dalam hal ini Pak Budi dari Astra International. Apakah Pak Budi telah siap untuk menyampaikan paparannya? Pak Budi, Bapak dipersilakan untuk memaparkan selama 20 menit dan dilanjutkan dengan pembicara yang kedua Pak Wahyudi, juga waktunya sama selama 20 menit. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan kami pandu berikutnya. Saya kira kami persilahkan saja Pak Budi untuk memaparkan materinya dan nanti dilanjutkan dengan Pak Wahyudi. Kami persilahkan Pak Budi. Baik. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Bima Haria Wibisana, Kepala BKN, Bapak Yusuf, Wakil Kepala BKN, dan tentu sahabat saya Pak Ahmad Jalis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, Dirgahayu untuk BKN yang ke-72. Perkenankan saya akan sharing materinya, Pak. Baik, jadi seperti yang disampaikan, materi saya tidak banyak, hanya sekitar 5 slide, karena dan mungkin akan saya sampaikan secara singkat saja, sekitar 15 atau paling lama 20 menit, karena akan lebih menarik apabila nanti dalam diskusi, supaya sesuai dengan harapan daripada Pak Jalis dan BKN, dan tentu Bapak Ibu para pimpinan SDM dari seluruh penjuru negeri. Saya sampaikan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada saya, jadi bagaimana kami menyikapi suasana pandemi dan kemudian juga memasuki new normal. Seperti kita ketahui bahwa khususnya untuk DKI, sekarang kita disebut sebagai masuk masa dalam transisi, kita tunggu keputusan gubernur di akhir Juni, tapi kemungkinan besar kita akan memasuki new normal, di mana kalau sekarang secara resmi di Pak Gubernur akan 50% karyawan ada di kantor, 50% di rumah, possibility-nya di new normal berarti sudah kembali bekerja di kantor. Tapi dengan cara kerja yang
baru. Singkat saja, perkenalkan sedikit tentang Astra, bahwa kami Astra saat ini ada 7 lini bisnis, dan di dalam grup ini kami punya 237 perusahaan, dengan sampai karyawan sampai akhir bulan Mei lebih dari 208.000 karyawan. Jadi 7 lini bisnisnya macam-macam, dari otomotif, financial services, dan seterusnya. Dan di sebelah kanan adalah values kami, visi, misi, dan seterusnya. Nah, mungkin saya tampilkan ini karena kemudian nanti apakah kita memakai cara tradisional atau kembali ke memasuki new normal, buat kami fondasi culture menjadi penting. Dan kemudian trust sesama karyawan menjadi penting. Karena saya yakini tadi juga dari saya mencermati pemaparan dari Bapak Ketua BKN ataupun Pak Teguh, bahwa ASN menghadapi kondisi serupa. Tiba-tiba kita dipaksa WFA 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya kira ini saya tidak akan berpanjang lebar karena kita memahami. Tentu buat kami di sektor swasta itu betul-betul sangat challenging karena ini masalah hidup dan mati. Apakah perusahaan ini masih bisa bertahan? Kita tahu di beberapa sektor juga hampir kolaps dan mungkin tidak mudah bangkit. Tapi alhamdulillah untuk Astra Group saat ini kita masih bertahan, kita belum sampai pada kasus merumahkan karyawan atau PHK, tetapi misalnya pasar otomotif di April Mei turunnya 85%. Jadi bukan jadi 85%, Bapak Ibu, tetapi turunnya 85%. Jadi sisa pasar tinggal 15%. Itu menunjukkan betapa besar dampak daripada COVID ini terhadap perekonomian. Dan di situ dikatakan bagaimana kita harus closure the operations, misalnya di bulan Mei pabrik-pabrik kami terpaksa harus berhenti, sekarang mulai berproduksi kembali. Customer tadi saya katakan revenue menjadi turun, perkiraan kita, outlook kita, profitability-nya mungkin tergerus lebih dari 60-70%, ya, dan kita masih belum pasti semester 2 seperti apa. Di sektor swasta tentunya dalam situasi krisis di mana-mana cash is the king. Siapa yang punya cash yang bisa bertahan lebih panjang dalam hal ini. Kemudian kita harus melakukan berbagai macam efisiensi, cost reduction, OPEX reduction, kemudian capital expenditures, dan seterusnya. Dan tentu juga capital, ya, suntikan-suntikan capital injections. Kami relatif balance sheet-nya cukup kuat, kita cash cukup baik dan seterusnya, sehingga tidak memerlukan injection dari pemegang saham. Tapi kita tahu berbagai macam industri dan korporasi yang sekarang sudah mati suri tentu memerlukan injection working capital untuk bisa kembali memulai usahanya. Dan yang terakhir, ini mungkin akan banyak di area yang akan kita diskusikan adalah new ways of working. Bagaimana kita model bekerja yang baru. Bapak Ibu, para pimpinan SDM di Indonesia, saya akan secara singkat menceritakan bagaimana kami merespon hal ini, dan nanti di ujung kami sebagai rakyat juga bagaimana kami berharap terhadap birokrasi kita. Jadi mungkin sebagai sebuah masukan buat Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang pertama adalah berbagai inisiatif program human capital kita harus redefine. Jadi tadi seperti sudah disampaikan, kalau saya mencermati pemaparan, ya, bagaimana proses rekrutmen kita, kemudian yang kita sudah rintis sejak beberapa tahun lalu diakselerasi. Sebagai contoh sederhana Bapak Ibu, bahwa kita punya yang namanya virtual job fair, dan ini tiba-tiba terakselerasi. Ataupun tes psikologi daripada karyawan Astra semuanya udah computerized dengan computer based testing. Nah, itu bagaimana teknologi mendrive proses di rekrutmen. Tadi saya mendengar bahwa definisi kompetensi di ASN juga akan di-refine dan seterusnya. Di tempat kami juga yang kita sebut sebagai Astra Leadership Competencies, kami juga refine juga. Ya, dalam konteks sebetulnya bukan karena kasus pandemi. Sebelumnya kita sudah memulainya karena kasus revolusi industri 4.0. Saya kira saya pernah hadir di BKN, saya mengikuti juga waktu itu paparan dari Pak Bima. Saya kira
secara pemikiran sudah sangat maju sekali, bahwa pada waktu itu bicara tentang efek daripada revolusi industri 4.0 dan future of work, dan ASN harus mengikutinya. Saya kira apa yang kami percayai Bapak Ibu secara pribadi dan secara kontekstual, bahwa pandemi ini adalah mengakselerasi apa yang kita sebut sebagai future of work. Kalau revolusi industri 4.0 dan future of work drivernya adalah high-end teknologi, maka sekarang kita dipaksa untuk menggunakan itu. Jadi akselerasi itu terjadi. Oleh sebab itu, dalam segala macam program HR kita coba sesuaikan. Mulai daripada organisasi yang lebih lincah, kemudian kompetensi, yang kemudian orang-orangnya tentu harus lebih tepat untuk saat ini dan ke depan, kemudian proses rekrutmen, kemudian proses development, dalam ini digital learning dan seterusnya. Ya mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik, kita akan bisa lebih banyak bahas di dalam dialog. Termasuk dalam konteks di di korporasi, masalah industrial relations, ya, hubungan antara pengusaha dan pekerja. Tentu juga shifting. Nah, dalam hal ini maka kami sebagai kelompok human resources itu harus juga meresponnya dengan baik. Karena kalau kemudian kita sebagai pengelola sumber daya manusia kemudian tetap kolot, tetap tradisional, padahal kebutuhannya sudah berbeda, maka kemudian ini akan ketinggalan, korporasi kita akan ketinggalan, birokrasi kita akan ketinggalan. Nah, secara singkat bahwa kami di Astra mendefine bahwa secara sederhana aja saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin istilahnya agak kelihatan canggih-canggih, tapi yang hijau itu bahwa kita sebagai pengelola sumber daya manusia itu benar-benar harus dekat sekali dengan bisnis, dengan kebutuhan daripada bisnis, gitu. Dan bukan hanya sekedar orang yang mendengarkan orang bisnis pengennya apa, kemudian kita support, tapi kita berjalan beriringan. Bagaimana kita juga menjadi bagian daripada bisnis itu sendiri, gitu ya. Untuk kita cepat, sebagai contoh, apabila kita mau mengembangkan portfolio baru, maka dengan sesegera mungkin kita bisa mampu menyiapkan orang yang sesuai dengan portfolio baru tersebut. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kemudian yang kuning, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa apa yang saya percayai adalah bahwa pandemi ini mengakselerasi apa yang disebut sebagai future of work. Kita sekarang dipaksa menggunakan teknologi. Tapi ada satu tambahan lagi, yang mungkin kalau buat ASN mungkin nggak terlalu sensitif, ya. Karena kan negara nggak mungkin bangkrut secara teoritis kan gitu. Tapi kalau kami, itu kemungkinan bangkrut besar sekali kalau nggak bisa survive. Maka kata kuncinya adalah bagaimana organisasi dan SDM di dalamnya itu bisa menjadi lebih resilient. Makanya kita tadi mengatakan menjadi organization mover. Jadi akselerasi daripada future of work plus resiliensi. Karena sekarang semuanya lagi tiarap, tapi begitu ekonomi membaik, maka hanya organisasi yang siap itu yang akan mampu merebut pasar ke depan. Yang ketiga yang merah, Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu mungkin mencermati diskusi-diskusi di Human Resources global atau nasional 6 bulan terakhir, itu makin banyak dikatakan bahwa penting untuk employee experience. Kembali mungkin agak berbeda pengalaman di birokrasi dan di swasta, karena birokrasi mungkin service year-nya cukup panjang-panjang, sementara kami selalu bertempur dengan talent war. Orang-orang terbaik dengan mudah akan pindah. Pada saat ini mungkin tidak, karena semua sekarang butuh pekerjaan. Tetapi kalau ekonomi membaik, maka talent war terjadi. Nah, bagaimana kita sekarang dalam yang kita sebut sebagai employee experience, itu di dalam setiap touch momennya kita membuat karyawan kita makin engage, gitu. Kalau kita reverse pada teori daripada Accenture, maka ada 3 hal besar, yaitu bagaimana kita membuat working environment-nya, bagaimana kita membuat pemanfaatan teknologinya dan suasananya, gitu.
Nah, bagaimana kemudian dengan 3 hal baru ini kita bisa mengakselerasi tadi engagement daripada karyawan. Karena kami di sektor swasta, pada saat ekonomi yang membaik, maka orang-orang terbaik akan selalu punya pilihan untuk move dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dan yang terakhir adalah tadi sudah dari arahan Pak Bima, kemudian dari paparan Pak Teguh, semuanya mengatakan bahwa kita berhadapan dengan teknologi. Pertanyaannya, kita sebagai pengelola sumber daya manusia hanya konvensional aja atau juga harus adapt terhadap teknologi, bahkan mampu mengelola teknologi sehingga betul-betul bisa menjadi tools ya untuk mensupport pengembangan sumber daya manusia di areal kita. Nah, itu kira-kira repositioning. Jadi yang paling kini adalah repositioning daripada program-program. Ya, nanti kalau Bapak Ibu tertarik kita bisa diskusikan lebih mendalam di sesi dialog. Ke seksi yang sebelah kanan adalah repositioning dari peran kita sendiri sebagai pengelola SDM. Nah, di Astra tentu kita punya yang namanya People Roadmap maupun Human Capital Management Guideline untuk Nah, dalam konteks pengalaman kami selama 3 bulan lebih dan seterusnya, dan sekarang kami terus reshape thinking kami, pemikiran kami, karena sebentar lagi masuk benar-benar new normal, dan seterusnya. Akhirnya, kata kuncinya di tengah adalah membangun trust. Membangun trust. Ya, seperti kita ketahui pada waktu semua work from home, ya, bagaimana kita yakini bahwa karyawan kita benar-benar bekerja, enggak sebagian besar tidur, atau main game, kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami melihat ada 4 hal yang penting, yaitu peranan daripada leader sendiri, ya bagaimana memastikan karyawannya itu memang produktif, ya, tentu nanti kita bisa diskusi. Kemudian bagaimana di dalam organisasinya kita menciptakan sistem prosedur yang terbarukan dengan kondisi yang lebih baru. Dan juga sangat penting adalah employee maturity atau kedewasaan daripada karyawannya. Kalau kita semuanya di office tentu sederhana fisik terlihat dan bahkan ada absen kan, ceklak pagi, ceklak keluar gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian sekarang dalam distance dan segala macam itu betul-betul sangat memerlukan maturity daripada karyawannya. Termasuk di dalam proses pembelajaran digital learning dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu tertarik, nanti saya bisa sharing bagaimana saya mengembangkan digital learning dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Ya, kita udah combine blended learning, ternyata hasilnya lebih jelek daripada offline dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali bukan sekedar menjadi modern, tetapi at the end, kalau bagi kami, result-nya menjadi lebih baik atau tidak. Apa value added yang diberikan untuk hal tersebut. Dan akhirnya karena ini bicara teknologi, maka connectivities menjadi penting. Ya. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dimanapun, bahkan dengan handphone kita dimanapun bisa. Dan ini memerlukan infrastruktur yang sangat baik. Nah, tentu kembali sama saya kira dengan kondisi di pemerintah, kami pun tadi saya sampaikan kami ada 237 perusahaan tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada di kota besar seperti DKI di Jalan Sudirman, kantor pusat kami, Menara Astra, sampai di pedalaman sana, perkebunan kami Astra Agulestari, atau penambangan kami ya yang dimiliki oleh Pama Persada atau Tuah Turangga Agung. Jadi secara kontekstual kelihatannya mudah, tapi apakah infrastruktur daripada teknologinya untuk melakukan connectivity itu bisa mensupport atau enggak? Nah, hal-hal ini yang juga perlu menjadi pertimbangan dan saksama pada saat kita memasuki new normal. Jadi prinsipnya adalah trust menjadi penting. Yang kedua, kami dalam implementasi semua hal ini selalu dengan cermat melihat. Karena buat kita adalah tadi resultnya apa, value added-nya apa, itu yang terpenting dan baru kemudian step-stepnya kita lakukan. Yang terakhir, perkenankan saya memberikan sedikit ideas ya sebagai rakyat
biasa kepada Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik karena Bapak Ibu adalah pengelola SDM birokrasi. Saya selalu sangat percaya negara akan besar, akan jaya, akan berkembang kalau birokrasinya itu number uno atau number one. Ya, efektif, efisien, produktif, dan seterusnya. Kita sebagai rakyat bisa apapun, tetapi kemudian pemerintah menjadi unsur yang sangat penting. Jadi peranan Bapak Ibu sekalian ini sangat luar biasa vital ya bagi Indonesia yang lebih baik, itu dalam pandangan kami sebagai rakyat. Nah, dalam hal ini tadi dalam pandangan kami ya service excellent, karena kembali birokrasi atau ini adalah lembaga layanan, tentu kemudian NIMA ini harus punya service excellent ya. Kemudian itu ditunjang oleh organization excellence dan tentu people excellence-nya, sumber daya manusianya sendiri. Dan tentunya tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas, terang benderang, dan saya sudah mendengar paparan Pak Bima sejak tahun lalu atau 2 tahun lalu, ya bagaimana kemudian pemahaman teknologi di birokrasi harus didorong dan seterusnya. Nah, ini memang memerlukan kesiapan. Nah, kembali kalau kita sebagai rakyat dilayani dengan baik dan seterusnya, maka kita betul-betul jadi gembira ya. Jadi semuanya menjadi lebih mudah, lebih cepat dan seterusnya, sehingga kita sebagai orang yang berusaha dan segala macam juga akan bisa lebih semangat lah gitu. Nah, di bawahnya maka dalam konteks ini kalau kita lihat human capital development role-nya ada strategic role dan operational role, maka tentu di strategic role bagaimana kemudian Bapak Ibu semua bisa mendevelop talents ya. Saya kira tadi sudah termaktub dalam paparan dari Pak Teguh dan seterusnya, bagaimana kita melakukan upscaling, rescaling ya dengan ini supaya sumber daya manusia ASN menjadi lebih modern, lebih maju dan seterusnya. Tapi kembali Bapak Ibu, kalau boleh saya berbagi, buat saya memakai teknologi bukan hanya sebagai sebuah tren, sebuah gaya. Step by step kita harus lihat yang titik optimumnya seperti apa. Ya, sama seperti tadi, nanti saya akan sharing mungkin proses pembelajaran di tempat kami. Ternyata waktu kami mulai uji coba blended learning 3 tahun lalu, jadi ada leadership program kita yang di-combine antara offline dan online. Ternyata in some extent yang blended learning malah lebih jelek resultnya dibandingin kalau full offline. Nah, tapi kemudian kita melakukan telahan, improvement dan seterusnya. Jadi kembali pemahaman teknologi tetap harus dilihat akhirnya value added-nya seperti apa. Kemudian di sebelah kanan ya bagaimana kemudian pada akhirnya bahwa operations ya kegiatan sumber daya manusia tetap harus excellent dan ini semua disupport oleh teknologi. Saya kira mungkin itu sedikit Pak Jali sebagai sebuah trigger pemaparan bagaimana kami di grup Astra, sebuah group of company menyikapi proses pandemi ini. Jadi in the nutshell, satu, what I believe bahwa pandemi ini mendrive apa yang sudah kami pikirkan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami siapkan di Astra dalam konteks revolusi industri 4.0 dan future of work itu menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah walaupun kami memahami hal tersebut, maka program-program ke-HR-an kami kita refine, kita adjust. Detailnya apa mungkin nanti dalam sesi dialog kalau ada yang tertarik kita bisa bahas mana yang Bapak Ibu tertarik. Kemudian yang ketiga, peranan kita sendiri sebagai pengelola sumber daya manusia harus changes, harus berubah. Ya, kebutuhannya berubah, tapi kita sendiri ya udahlah itu urusan orang lain lah. Kita yang penting gini aja cukup. Itu akan berat. Jadi peranan kita sebagai pengelola harus bertransformasi juga. Dan yang keempat, tadi saya sampaikan at the end, dalam landscape baru, peranan daripada saling percaya menjadi sangat penting. Tadi saya sampaikan employee maturity, leaders, organisasi, ya, dan kemudian teknologi itu sendiri. Saya kira begitu mungkin high level, dan mudah-mudahan ini bisa membawa sedikit pencerahan informasi kepada Bapak Ibu yang kita nanti bisa eksplor dalam sesi dialog selanjutnya.
Terima kasih. Saya akan stop share materi saya. Saya kembalikan ke Pak Jalis. Pak Jalis. Ya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, mungkin ada beberapa poin sebelum saya lanjutkan kepada pemapar yang kedua. Jadi trust dan aspek leader organisasi, pegawai dan teknologi adalah variabel penting dalam satu ekosistem yang bagaimana kita survive dalam mengelola organisasi, terutama di era new normal dan atau era teknologi saat ini. Saya kira Bapak Ibu nanti dapat melakukan pendalaman jika Bapak Ibu tertarik dengan hal-hal lebih detail, termasuk dalam pengelolaan SDM yang dipraktekkan di Astra International. Perlu saya sedikit izin Pak Budi, saya sampaikan bahwa PT Astra International ini adalah suatu perusahaan yang mendapat penghargaan sebagai perusahaan terbaik di Indonesia dan di Asia. Jadi ini luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Budi. Izin mohon tetap bertahan untuk kita lanjutkan lebih lanjut dengan pemaparan yang kedua dari Pak Wahyudi Purnama. Pak Wahyudi Purnama, apakah sudah siap? Baik Pak, saya coba share screen. Oke, baik. Kami persilahkan Pak, waktunya selama 20 menit dan setelah itu kita lanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Wahyudi. Baik. Apakah sudah bisa melihat screen saya? Bisa, ya. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Bima Haria Wibisana, Ketua BKN, juga dengan Pak Yusuf dan juga teman-teman dari BKN semua, Pak Teguh Wijanarko, Pak Alusius Budi dari Astra, dan juga Pak Ahmad Jalis. Yang pertama-tama saya mau sampaikan bahwa terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti webinar ini. Pada pagi hari ini saya akan share berkaitan dengan bagaimana kita bisa maju bersama dalam konteks yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Di mana pada saat ini kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa lebih maju, terutama dari sisi teknologi. Nah, untuk itu maka kita akan coba mulai apa aja sih yang sudah Microsoft lakukan dari sisi teknologi untuk membantu kita dalam melakukan mengatasi pandemik yang ada saat ini. Jadi saat ini kita dalam bisnis survival, sehingga kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan berubah total dengan adanya pandemik ini. Ini sebabnya Microsoft yang mempunyai misi untuk empower every person dan every organization on the planet to achieve more, berusaha juga untuk membantu bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dan membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan individu yang ada di Indonesia untuk bisa segera tetap efektif dan produktif. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa yang kita lakukan saat ini, kita berusaha untuk membantu organisasi di seluruh Indonesia dan juga di dunia. Sejak bulan Maret yang lalu, Microsoft memberikan fasilitas untuk bisa work from home kepada semua organisasi secara free. Dari hasil itu kita melihat bahwa dalam satu hari kita melihat peningkatan yang cukup drastis untuk melakukan conference call. Saat itu di bulan Maret kita melihat ada 2,7 miliar menit calling dan meeting mempergunakan Microsoft Teams setiap harinya. Setiap hari kita melihat ada 44 juta user yang melakukan conference call. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa adanya ancaman dari sisi security, karena ternyata dengan semua orang bekerja dari rumah, maka banyak sekali cyber attack yang dilakukan.
kita melihat begitu banyak peningkatan yang dilakukan oleh para hacker untuk bisa mencoba untuk mengambil identity ataupun data milik perusahaan. Nah, dunia memang sekarang berubah, semuanya serba remote. Kita mau apapun juga remote, mulai dari shopping, berjualan, beli makanan, event, kemudian juga belajar, bahkan untuk konsultasi ke dokter pun kita banyak melakukan juga lewat telemedicine. Oleh karena itu, kita melihat bahwa yang namanya tugas utama dari organisasi adalah bagaimana kita bisa membawa karyawan kita untuk bisa berkolaborasi dan tetap produktif dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, Microsoft menciptakan Microsoft Teams yang ini sudah kita launch 3 tahun yang lalu, di mana dengan satu tools ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa untuk melakukan meeting dan calling, chat dan kolaborasi, dan juga integrasi aplikasi ke dalam satu tools. Kenapa itu penting? Karena untuk berkolaborasi kita mengenal gangguan yang kita sering sebut dengan contextual switching. Artinya kalau kita sedang bekerja, sedang fokus di satu pekerjaan, kemudian tiba-tiba kita diganggu orang, mungkin misalnya ada orang yang mampir bertanya sesuatu. Biasanya untuk kembali ke pekerjaan yang semula, kita membutuhkan waktu untuk bisa kembali fokus gitu ya. Itu sebabnya sangat penting kita mempunyai tools yang hanya satu aplikasi di mana semua aktivitas itu bisa dilakukan di tempat itu. Sehingga berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain yang menyebabkan itu tidak produktif bisa dikurangi. Nah, dari teknologi kita melihat bahwa Microsoft Teams ini berusaha untuk mengantisipasi apa yang sekarang terjadi di work from home ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa selalu tetap punya conversation, pembicaraan, diskusi dengan teman, dan juga dengan customer kita. Kita harus tetap bisa melakukan brainstorming bersama. Dan juga kita juga harus melakukan training ataupun workshop melalui online. Karena memang sekarang kita nggak bisa bertatap muka. Otomatis pada waktu kita melakukan hal ini, kita perlu bisa punya tool yang bisa untuk sharing dan juga untuk bekerja sama dengan baik di dalam satu tool tersebut. Jadi dengan Microsoft Teams kita bisa chatting, bisa voice, bisa video call, kita bisa mengerjakan dokumen bersama-sama atau yang kita sebut dengan co-authoring, dan juga bisa training bersama-sama. Berikutnya, kita juga melihat bahwa kadang kita di situasi yang berubah ini juga tetap perlu bisa komunikasi tidak hanya antara aplikasi dengan aplikasi, tetapi juga misalnya dengan telepon biasa. Nah, Microsoft Teams juga punya integrasinya, sehingga dengan tools yang sama kita bisa telepon juga ke nomor handphone ataupun nomor rumah. Nah, ini adalah salah satu yang kita harapkan bisa membantu kalau masih banyak organisasi ataupun teman-teman kita yang memang belum bisa join secara teknologi, tapi kita tetap membutuhkannya untuk berkomunikasi melalui handphone ataupun telepon. Selain itu, selain bisa kita melakukan one-on-one chat ataupun group chat, produktivitas juga sangat penting di mana kita bisa bekerja sama. Bagaimana yang kalau di kantor dulu kita mengerjakan satu proposal atau satu dokumen, kita bisa kumpul di satu ruangan, kemudian kita kerjakan bersama-sama. Hal itu tetap harus bisa kita lakukan juga dalam kondisi yang sekarang. Itu sebabnya kita coba untuk embed feature-feature tersebut juga di dalam Microsoft Teams. Sehingga meskipun kita berkelompok 5 orang, 6 orang, ataupun lebih, kita tetap bisa melakukan pekerjaan untuk membuat proposal atau membuat dokumen secara bersama-sama di tools yang sama. Sehingga itu bisa dilakukan secara real time, mirip seperti kalau kita lakukan tatap muka di kantor. Dengan adanya work from home ini, otomatis juga kita melihat bahwa banyak sekali aktivitas yang harus kita lakukan dan berbagai banyak grup ataupun channel yang harus kita lakukan. Itu sebabnya di Microsoft Teams kita juga bisa membuat grup-grup sehingga dalam satu grup pun kita bisa bikin channel lagi. Channel itu untuk apa? Ya misalnya kita punya grup di divisi finance gitu ya. Kemudian di dalam divisi finance kan kita topik pembicaraannya macam-macam. Nah,
untuk bisa melakukan yang supaya topiknya itu sesuai pada waktu kita berbicara atau berdiskusi, maka kita bisa membuat channel. Sehingga di dalam channel itu, meskipun dalam satu grup finance, kita bisa bikin channel untuk bicara mengenai budget, kita bisa bicara mengenai cost, dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting sehingga dalam diskusi kita bisa lebih efisien. Nah, berikutnya untuk organisasi kita juga perlu untuk bisa mendeliver one to many. Jadi contohnya seperti webinar ini. Itu juga feature yang sudah disediakan di dalam Microsoft Teams sehingga pada waktu kita membutuhkan untuk memberikan pengumuman atau town hall untuk ke semua karyawan kita itu bisa dilakukan. Karena Microsoft Teams saat ini dengan situasi pandemik ini kita buka secara teknologi untuk bisa menampung sampai 100.000 user, 100.000 partisipan dalam satu event. Jadi tujuannya supaya kalau misalnya kita punya karyawan yang sangat banyak, mirip mungkin yang seperti di Astra gitu ya, karyawannya banyak, kita tetap bisa mengadakan satu event bersama-sama hingga 100.000 peserta. Nah, otomatis salah satu yang terpenting juga dari sisi security, karena tadi kita melihat bahwa secara statistik kita melihat bahwa serangan cyber attack itu meningkat dengan adanya work from home ini. Dan itu sesuatu yang menjadi concern untuk kita semua, karena dengan work from home, maka peralatan yang dipakai tidak semuanya peralatan milik kantor. Kadang itu peralatan milik pribadi. Bagaimana kita tetap bisa memastikan bahwa peralatan tersebut tetap menjadi aman? Bagaimana kita yakin bahwa dokumen yang kita sharing itu tetap bisa aman tanpa gangguan dan tanpa dokumen itu bisa disebarluaskan oleh user tersebut, baik sengaja atau tidak sengaja, ke orang lain yang tidak berhak. Ya. Itu sebabnya dari awal kita membuat aplikasi Microsoft Teams itu dengan built-in security dan compliance. Microsoft saat ini sudah ada di 90, sudah punya sekitar 100 data center di seluruh dunia. Sebagai akibatnya, karena kita punya data center di banyak negara, di masing-masing negara juga punya regulasi-regulasi yang berbeda-beda. Itu sebabnya kita juga mau nggak mau harus comply terhadap aturan yang ada di masing-masing negara tersebut. Ini menyebabkan Microsoft yang punya begitu banyak data center dan harus comply dengan regulasi atau peraturan di negara tersebut, mau nggak mau kita harus punya sertifikasi ataupun compliance mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Sehingga kita saat ini punya banyak sekali compliance dan certification, baik itu dari sisi security dan privacy, yang baik itu spesifik untuk satu negara atau satu industri dan bahkan yang internasional. Nah, komitmen Microsoft sendiri terhadap security sangat tinggi. Saat ini kita punya 3.500 security profesional yang bekerja 24 jam. Dan setiap tahun Microsoft itu invest 1 miliar US dollar hanya untuk security. Karena ini sesuai dengan visi juga dari Satya Nadella, CEO kami, bahwa bisnis itu hanya akan embrace teknologi kalau mereka percaya terhadap teknologi itu. Itu sebabnya Microsoft sangat menjaga kepercayaan customer, sehingga kita betul-betul invest secara masif untuk di security ini. Inilah yang memang kita coba untuk berikan ke organisasi di seluruh dunia, juga individu di seluruh dunia, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan aman dan tetap produktif. Nah, bekerja di luar kantor, bekerja dari rumah, itu harus lebih hanya dari sekedar meeting. Karena dengan meeting saja, kadang kita tidak bisa bekerja dengan produktif. Itu sebabnya dalam melakukan meeting atau bekerja di rumah, kita harus achieve beyond meeting. Nah, achieve beyond meeting itu memiliki beberapa feature. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi sama-sama di tools. Kemudian bagaimana kita juga bisa sharing data tersebut. Karena kita berkolaborasi, kita bekerja sama, otomatis data harus kita share dengan teman-teman kita, dengan kolega kita, bahkan mungkin dengan orang-orang yang ada di luar organisasi. Itu sebabnya di Microsoft kita juga
mengembed security dan juga kemampuan untuk melakukan komunikasi dan diskusi ini di dalam tools teknologi yang kita berikan. Nah, dalam suatu meeting, biasanya kita ada 3 tahap. Bagaimana sebelum meeting, pada saat meeting, dan setelah meeting. Nah, 3 tahap ini semuanya harus bisa dibantu dengan teknologi, sehingga user dan organisasi tetap bisa produktif. Sebelum meeting, biasanya yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat schedule. Kita mengundang siapa aja, kolega ataupun peserta yang nanti harus join di dalam meeting tersebut. Yang kedua, pada waktu kita memasukkan partisipan, kita juga bisa melihat kalau misalnya atau kita diundang satu meeting, kadang kita nggak tahu ini meeting yang mengundang siapa ya. Nah, dengan teknologi sebetulnya kita bisa melihat struktur organisasi, sehingga pada waktu kita diundang orang untuk meeting, kita bisa melihat siapa aja sih yang sebetulnya join di meeting itu, mereka itu di mana. Dan juga kita bisa melihat bahwa kalau ini di luar organisasi, Microsoft sudah mengkoneksikan informasi itu dengan LinkedIn, sehingga kita bisa melihat LinkedIn profilnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita prepare atau mempersiapkan meeting tersebut. Pada waktu kita membuat schedule, kita bisa memasukkan agenda. Tapi tidak hanya agenda, kita juga bisa memasukkan materi ataupun dokumen, misalnya Word dokumen atau PowerPoint, kita attach ke dalam undangan tersebut. Sehingga semua peserta meeting, mereka bisa membaca materinya dahulu, sehingga meetingnya bisa lebih efektif. Nah, pada saat meeting sendiri, kita punya beberapa fasilitas yang untuk membuat kita lebih inklusif. Yang pertama adalah live caption, di mana live caption itu adalah secara teknologi mempergunakan kecerdasan buatan. Pada waktu pembicara berbicara, maka otomatis oleh kecerdasan buatan akan ditampilkan subtitlenya. Sehingga untuk orang-orang yang mungkin situasinya lagi di tempat yang ramai, mungkin dia tidak bisa mendengar dengan jelas, dia tetap bisa membaca subtitlenya. Juga kalau misalnya pembicaranya adalah orang asing yang mempergunakan bahasa Inggris misalnya. Kadang kita kan tidak paham atau pronunciation-nya berbeda. Nah, dengan memunculkan subtitle, otomatis itu akan bisa kita lakukan. Nah, integrasi dengan contohnya PowerPoint juga sangat penting karena dengan adanya integrasi ini maka kita bisa bekerja tidak hanya dengan meeting atau berbicara saja, tetapi kita bisa melakukan dengan kolaborasi juga ya. Nah, untuk itu maka di Microsoft Teams kita juga selain integrasi dengan Microsoft Office, itu kita juga bisa lakukan dengan virtual whiteboarding ya. Nah, virtual whiteboarding itu basically bagaimana kita punya seperti kalau di kantor kita punya flip chart atau kita punya whiteboard gitu ya, yang kita bisa kolaborasi bersama-sama. Nah, hal ini juga sekarang sudah dimungkinkan oleh teknologi sehingga pada waktu kita meeting berlima, maka secara teknologi pun kita bisa melakukan whiteboarding bersama-sama ya, seperti kalau kita tatap muka ya. Jadi ini memang fasilitas yang kita berikan supaya yang namanya peserta meeting tetap bisa melakukan aktivitas mirip seperti kalau kita lakukan di kantor. Nah, setelah meeting pun supaya produktif, kita harus bisa merecord meeting tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya kadang pada waktu kita melakukan meeting ada peserta yang mungkin sakit, yang tidak bisa hadir gitu, sehingga pada waktu dia ingin mendengarkan meeting itu, pada waktu dia ingin mengakses ke meeting itu, dia bisa langsung mendengarkan recordingnya. Dan juga di dalam Microsoft Teams pada waktu kita selesai meeting, maka chatting itu tetap bisa berlangsung. Sehingga meskipun meetingnya sudah selesai, tapi kalau misalnya masih perlu ada diskusi yang perlu dilakukan, para peserta tetap bisa melakukannya di dalam kalender invitation tersebut. Sehingga mereka tetap bisa berkomunikasi dan juga tahu, oh ini topiknya mengenai meeting yang tadi, karena ini kita chatting di dalam meeting yang sama. Ya. Nah,
Bagaimana dengan kondisi mungkin yang akan bisa sharing berikutnya adalah di Microsoft sendiri. Memang Microsoft sendiri adalah perusahaan teknologi dan kita beberapa waktu yang lalu sudah juga menerapkan yang namanya flexible working hour, sehingga karyawan kami sebetulnya tidak harus datang ke kantor untuk bekerja ya. Mereka bisa bekerja dari mana aja karena memang selama punya notebook atau handphone dan juga ada jaringan internet, mereka bisa melakukan aktivitas pekerjaan. Ya sebelumnya sebelum PSBB kita melihat bahwa Jakarta juga begitu macet, sehingga terutama untuk teman-teman yang di sales ataupun di marketing yang mereka sering ketemu atau meeting dengan customer, mereka nggak perlu pulang ke kantor kalau misalnya perlu untuk berdiskusi ataupun join ke suatu meeting. Nah, itu memang satu hal yang mau nggak mau berubah, dan dengan adanya pandemik ini kita dipaksa untuk adopt dengan teknologi lebih cepat, dan mau nggak mau harus lakukan itu karena tidak ada pilihan lain, karena kita nggak bisa face to face gitu ya. Itu sebabnya kita melihat bahwa Microsoft pun sejak kita dari pemerintah mengumumkan untuk PSBB, kita juga semuanya langsung work from home. Memang untuk kami tidak terlalu perubahan yang drastis karena memang biasanya selama ini juga kita bisa bekerja di mana saja gitu ya. Nah, tapi mungkin kita melihat bahwa culture itu menjadi salah satu yang penting seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Budi, karena market ataupun environment selalu akan berubah, dan ini adalah bagaimana kita bisa tetap survive, tetap berproduktif dengan mempergunakan apapun yang bisa kita provide saat ini. Salah satunya adalah dengan teknologi ini. Nah, di Microsoft sendiri kita punya 4 pilar ini yang kita lakukan untuk bisa membantu karyawan ataupun kolega kami, dan juga bagaimana kita bisa mensupport atau men-serve customer tetap lebih baik. Yang pertama yang menjadi kunci adalah health dan safety first. Jadi baik itu secara physical, mental, emotional, itu tetap menjadi top priority dari tim manajemen kami. Pada waktu kita semuanya work from home di seluruh dunia diterapkan, termasuk di Indonesia, maka yang kita lakukan adalah kita juga mengadakan fasilitas untuk para karyawan untuk free counseling. Ya, jadi kita punya satu tim konsultan dari human resource yang bisa membantu kalau ada dari karyawan kita yang butuh untuk konseling karena perubahan ini ya. Otomatis dengan kita bekerja di rumah, ketemu dengan ada anak, ada istri, mungkin ruangannya belum ini, kadang kita stresnya berlebih gitu ya. Nah, itu adalah beberapa yang juga kita adakan webinar dengan HR consultant kita untuk memberikan tips dan trik bagaimana mengatasi ataupun membantu menjalani perubahan-perubahan yang terjadi. Microsoft juga memberikan fasilitas yang disebut dengan parental leave. Jadi untuk kondisi tertentu, karena kita semua sekarang bekerja dari rumah, kadang kita perlu hal-hal yang di luar sebelumnya gitu ya. Jadi Microsoft juga memberi kebebasan kalau misalnya ada orang tua yang butuh cuti berkaitan karena memang harus membantu anaknya, karena anaknya juga sekarang harus belajar dari rumah ya. Jadi itu semua sekarang sudah dilakukan juga. Kemudian untuk onboarding itu juga semua dilakukan secara virtual. Nah, untuk fasilitas yang lain kita juga melihat bahwa begitu semua diminta untuk work from home, mau nggak mau ada beberapa teman-teman yang juga nggak siap. Mungkin di rumah mereka wifi-nya kurang bagus. Nah, ada beberapa yang juga kita support dari sisi IT, termasuk equipment, mungkin perlu speaker, perlu mic supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi itu semua kita bantu untuk customer kita, untuk karyawan kita. Dan juga kadang beberapa kali kita dapat kiriman voucher gitu ya, supaya kita bisa beli online. Ini salah satu bentuk moral yang bisa diberikan oleh manajemen untuk ke karyawannya. Di satu sisi kita juga berusaha untuk membantu customer kita. Sejak bulan Maret kemarin kita memberikan fasilitas kepada semua semua organisasi di seluruh dunia untuk bisa dibantu untuk bisa work from home secara teknologi. Itu kita berikan secara free selama 6 bulan.
dengan tujuan mereka bisa segera untuk mengimplementasikan work from home sehingga organisasi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Dan juga kita selalu mengikuti regulasi pemerintah juga, sehingga sampai saat ini juga kita masih work from home sampai nanti kita dapat arahan dari pemerintah. Dan biasanya di Microsoft sendiri kita selalu berusaha untuk lebih safe lagi, lebih aman lagi. Bagaimana caranya saat ini kita lagi melakukan perubahan di kantor kita untuk bisa mensupport supaya nanti pada waktu mulai kembali ke kantor, lingkungannya juga sudah punya social distancing yang baik. Mungkin itu saja yang menjadi topik yang bisa saya share pada pagi hari ini. Nanti mungkin untuk lebih detailnya kita bisa lakukan pada waktu tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, ke Pak Ahmad Jalis. Mendemonstrasikan atau menunjukkan bagaimana varian teknologi telah memanjakan kita di dalam bekerja. Apakah kita mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memberikan kemudahan secara efisien dalam bekerja? Tentu ini adalah satu renungan yang patut kita pikirkan. Sebelum saya lanjutkan kepada Q&A, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang lain. Yang pertama bahwa ada tayangan sejenak, suatu ucapan dari dalam rangka HUT BKN dari Pak Wapres. Oleh karena itu mohon izin, sambil kami mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu, izinkan ada sekilas info terkait ucapan selamat ulang tahun dari Pak Wapres. Oleh karena itu kami persilahkan kepada panitia menayangkan sejenak.